Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, kita kuliah di pertemuan kelima, kuliah teori belajar. Bapak dan Ibu, izinkan Ibu untuk membuka masker karena Ibu mengajar di studio di lab record teaching, tidak ada mahasiswanya, dan Mbak Okta serta Mas Edi ada di dalam ruangan editing. Jadi Ibu izin buka masker ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai teori belajar, bagaimana pemrosesan informasi dan teori belajar dari Gani. Bapak dan Ibu, seperti diketahui, menurut Gani ada 5 macam hasil belajar. Ya. Nah, 5 macam hasil belajar ini akan kita bahas di pertemuan ini. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai teori belajar kognitif dari Piaget, dan kita sudah membahas bagaimana menurut Piaget cara membelajarkan siswa yang sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Kenapa membelajarkan anak perlu memperhitungkan tingkat perkembangan intelektualnya? Karena menurut taksonomi hasil belajar bahwa hasil belajar itu dipengaruhi oleh variabel metode pembelajaran dan kondisi. Kondisi itu mencakup kendala, karakteristik siswa, karakteristik lingkungan, karakteristik tujuan pembelajaran, karakteristik materi ajarnya. Nah, karena salah satu variabel yang mempengaruhi hasil belajar adalah karakteristik siswa, maka ketika kita membelajarkan siswa kita perlu memperhitungkan salah satu karakteristiknya adalah tingkat perkembangan intelektualnya. Nah, seperti diketahui bahwa tingkat perkembangan intelektual, saya mencoba ulangi ya Bapak dan Ibu, itu yang dikatakan oleh Piaget kemarin, bahwa hasil belajar, di sini hasil belajar dipengaruhi oleh metode pembelajaran dan dipengaruhi juga oleh kondisi. Kondisi mencakup antara lain karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa antara lain adalah tingkat perkembangan intelektualnya. Nah, tingkat perkembangan intelektual menurut Piaget ada 4, yaitu sensori motorik, operasional, operasional konkret, operasional formal. Nah, itu harus diperhitungkan ketika kita membelajarkan anak untuk menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Itu sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas teori belajar dari Gani. Gani, apa yang dikatakan oleh Gani? Gani mengatakan seperti ini Bapak dan Ibu, bahwa ada 5 macam hasil belajar, yaitu keterampilan intelektual atau pengetahuan, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, dan sikap. Nah, itulah hasil belajar menurut Gani. Gani mengatakan semakin hasil belajar ini hasil belajar menurut Gani ini semakin ke atas semakin tinggi Bapak dan Ibu tingkat kemampuan kemampuan yang harus dicapainya, atau membutuh semakin ke atas semakin tinggi kemampuan berpikirnya. Nah, menurut Gani ada 5 macam hasil belajar itu Bapak dan Ibu, yaitu keterampilan intelektual atau pengetahuan prosedural. Yang keterampilan intelektual atau pengetahuan prosedural ini yaitu belajar diskriminasi, konsep, prinsip, dan pemecahan masalah. Jadi
ketika anak belajar diskriminasi, konsep, prinsip, dan pemecahan masalah, maka dia akan memperoleh keterampilan intelektual atau keterampilan dari pengetahuan prosedural. Kemudian yang kedua, hasil belajarnya adalah strategi kognitif. Strategi kognitif ini adalah kemampuan anak memecahkan masalah baru dengan memperhatikan belajar, mengingat dan berpikir. Itu strategi kognitifnya. Berikutnya, hasil belajar berikutnya adalah informasi verbal. Apa ya hasil belajar informasi verbal? Hasil belajar informasi verbal adalah kemampuan mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata. Keterampilan mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata. Ini informasi verbal. Jadi, kemampuan seseorang untuk mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata ini menurut Gagne merupakan hasil belajar yang dikategorikan sebagai hasil belajar informasi verbal. Berikutnya, hasil belajar berikutnya adalah keterampilan motorik. Nah, seperti diketahui, kemampuan melaksanakan dan koordinasi gerak-gerak yang berhubungan dengan otot-otot, itulah keterampilan motorik. Keterampilan motorik adalah kemampuan melaksanakan dan mengkoordinasikan gerak-gerak yang berhubungan dengan otot-otot. Nah, mahasiswa sekalian, keterampilan motorik ini kalau kita lihat definisinya seperti itu, lebih banyak pada hasil belajar untuk teman-teman di Penjaskes atau di keterampilan seni atau keterampilan yang lain. Namun sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya keterampilan motorik adalah kemampuan melaksanakan dan mengkoordinasi gerak-gerak yang berhubungan dengan otot. Itu ada juga di dalam untuk mata pelajaran IPA. Misalnya keterampilan dia untuk mengkoordinasikan otot-ototnya, untuk menuangkan secara teliti, secara telaten, secara hati-hati satu zat kimia dengan zat kimia yang lainnya, menaruhkan satu droplet di dalam suatu gelas kaca, kemudian untuk dilihat di mikroskop elektronik dan lain sebagainya. Itu juga merupakan keterampilan motorik. Jadi hasil belajar keterampilan motorik tidak hanya ada pada mata pelajaran seperti yang membutuhkan fisik, yang membutuhkan gerak banyak seperti Penjaskes atau pramuka atau seni tari. Tidak hanya itu saja, tetapi ternyata hasil belajar keterampilan motorik itu juga merupakan hasil belajar pada mata pelajaran IPA. Nah, ini umumnya ada pada mata pelajaran yang di dalamnya membutuhkan praktikum, antara lain ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau teman-teman yang di ekonomi Bu, apakah tidak semuanya sebenarnya ada keterampilan motorik ini? Tinggal bagaimana gurunya mengemas pembelajaran itu, yang salah satu hasil belajarnya adalah keterampilan motorik. Misalnya anak pelajaran sejarah, anak diminta untuk membuat miniatur Candi Borobudur dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk keterampilan motorik. Berikutnya, hasil belajar berikutnya yang menurut Gagne adalah sikap. Sikap adalah kemampuan internal yang mempengaruhi tingkah laku seseorang, didasari oleh emosi, kepercayaan, dan faktor internal. Jadi hasil belajar berikutnya menurut Gagne adalah sikap. Sikap itu sikap itu dipengaruhi oleh tingkah laku seseorang yang didasari oleh emosinya, kepercayaan, dan faktor yang ada dalam dirinya. Jadi menurut Gagne, hasil belajar itu mencakup hasil belajar keterampilan intelektual atau pengetahuan deskriptif prosedural, kemudian berikutnya
strategi kognitif, kemampuan memecahkan masalah baru dengan memperhatikan, belajar, mengingat, dan berpikir. Hasil belajar berikutnya adalah informasi verbal. Kemudian yang keempat, keterampilan motorik, dan kelima adalah sikap. Itulah hasil belajar menurut Gagne. Berbeda dengan hasil belajar menurut Bloom, bukan berbeda. Kalau Bloom itu membaginya pada 3 aspek. Kalau Bloom membaginya pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sementara Gagne itu membaginya dalam 5 aspek tadi, yang dimulai dari informasi, keterampilan intelektual, pengetahuan prosedural, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, dan sikap. Itulah mahasiswa sekalian, hasil belajar, 5 aspek hasil belajar menurut Gagne. Dan hasil belajar ini perlu diperhitungkan. Hasil belajar ini dapat sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode pembelajaran yang diterapkan dan karakteristik siswa yang belajar. Nah, Bapak, kaitannya dengan teori belajar Piaget kemarin, kalau Piaget mengatakan salah satu karakteristik siswa yang belajar adalah tingkat perkembangan intelektualnya, maka ketika kita membelajarkan anak agar hasil belajarnya seperti Gagne ini, misalnya 5 ini, maka yang harus diperhitungkan oleh guru adalah agar kelima hasil belajar menurut Gagne ini tercapai, metode pembelajaran dan kondisi, termasuk di dalamnya kendala, karakteristik siswa, karakteristik bahan ajar, dan karakteristik materi ajar yang akan dibelajarkan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat tadi bahwa hasil belajar menurut Gagne adalah hasil belajar informasi verbal, hasil belajar informasi, keterampilan intelektual, struktur kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, dan sikap. Coba kalau kita perhatikan, kita coba bandingkan dengan Bloom. Kalau Bloom itu sikap, kognitif, afektif, dan sikap. Apa perbedaan dengan Gagne? Perbedaannya atau persamaannya kalau coba kita lihat. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata tidak apa yang dikatakan oleh Piaget, Gagne itu sama sebenarnya dengan yang dikatakan oleh Piaget. Kalau Gagne pun mengatakan hasil belajar itu mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Coba kita lihat di sini. Kalau Bloom mengatakan hasil belajar itu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Gagne pun sebenarnya menyatakan bahwa hasil belajar itu mencakup aspek itu juga, kognitif, afektif, dan psikomotor. Coba kita perhatikan benar-benar bagaimana hasil belajar menurut Gagne. Gagne mengatakan bahwa hasil belajar itu keterampilan intelektual atau pengetahuan prosedural. Bukankah ini hasil belajar pengetahuan menurut Bloom? Berikutnya, strategi kognitif, kemampuan memecahkan masalah baru dengan memperhatikan, belajar, mengingat, dan berpikir. Nah, ini strategi kognitifnya. Nah, berikutnya, informasi verbal, kemampuan mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata. Nah, kemudian keterampilan motoriknya, kalau dalam Bloom, keterampilan motorik ini dikatakan psikomotornya. Kemudian hasil belajar menurut Gagne ada sikap, kemampuan internal yang mempengaruhi tingkah laku seseorang didasari oleh ekspresi, kepercayaan, dan faktor internal. Nah, itu kan juga sikap menurut taksonomi Bloom. Nah, Bapak dan Ibu, namun kalau Gagne itu ada spesifikasi tertentu yang penjelasannya tidak ada di Bloom. Demikian juga Bloom juga rinci dengan aspek kognitifnya yang C1, C2, C3, C4, C5, C6.
kemudian sikap S1, S2, S3 dan lain sebagainya, kemudian kognitif K1, K2, K3 dan lain sebagainya. Nah, bukan kognitif, psikomotor P1, P2, P3 dan sebagainya. Nah, jadi hasil belajar Gagne dan hasil belajar belum itu beriringan, sebenarnya sama-sama menyajikan bahwa hasil belajar itu mencakup 3 aspek, kognitif, afektif, dan psikomotor. Tetapi sudut pandang mereka, satu sudut pandang dengan sudut pandangnya belum, satu sudut pandang dengan sudut pandang yang Gagne. Dan semuanya itu sangat dipengaruhi perolehannya oleh kondisi dan metode pembelajaran yang diterapkan. Begitu ya mahasiswa sekalian tentang Gagne. Lalu teori belajar Gagne ini sebenarnya memadukan teori belajar behavioristik dan kognitif yang mengacu pada teori pemrosesan informasi. Jadi sebenarnya teori belajar dari Gagne ini adalah teori belajar yang memadukan antara unsur behavioristik dan kognitif. Behavioristiknya seperti kemarin sudah dikatakan adalah perubahan tingkah laku. Kemudian kalau kognitif belajar adalah pemrosesan yang terjadi dalam struktur kognitif siswa. Nah, ini dipadukan oleh Gagne dalam teori belajarnya, terutama dalam deskripsi tentang hasil belajar menurut Gagne. Nah, artinya menurut Gagne pun mengatakan bahwa cara berpikir seseorang itu dipengaruhi oleh keterampilan yang telah dimiliki, keterampilan yang hierarki pengetahuan yang terkait dengan apa yang telah dipelajari. Nah, keterampilan intelektual meningkat sejalan dengan peningkatan umur dan latihan yang diperoleh. Nah, kalau PAC kemarin mengatakan tingkat perkembangan intelektual itu ada 4: sensori motorik, operasional, operasi konkret, dan operasi formal. Namun kalau menurut Gagne, dia mengatakan bahwa keterampilan intelektual meningkat sejalan dengan peningkatan umur dan latihan yang diperoleh. Jadi keterampilan berpikir intelektual itu akan meningkat jika umurnya meningkat dan pengalamannya pun meningkat. Ya, satu percobaan pernah dilakukan, sepasang anak kembar. Anak kembar itu satu ditempatkan di suatu desa terpencil dan satu lagi ditempatkan di kota. Yang di desa terpencil itu belajar sampai jam 10, kemudian pulang sampai di rumah membantu ayah di sawah, berkebun. Itu rutinitasnya sehari-hari. Kadang minggu dia ke pasar menemani ibunya berbelanja sayuran di pasar. Nah, anak yang di kota, kembaran yang satunya di kota, pulang sekolah, berangkat pagi, pulang sekolah jam 12. Setelah jam 12 istirahat sebentar, kemudian jam 3 belajar khusus bahasa Inggris, kemudian pulang dan malamnya belajar kembali pelajaran di sekolah yang telah dipelajari. Kemudian hari Minggu mereka outbound atau ekskul dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah beberapa periode dilakukan, beberapa semester dilakukan untuk anak kembar, satu tinggal di desa, satu tinggal di kota besar dengan segudang aktivitasnya, dan yang di desa dengan minim aktivitasnya, maka kemudian dilakukan tes. Ternyata keterampilan intelektual anak yang berada di kota itu berbeda dengan kembarannya anak yang berada di desa. Nah, inilah maksud dari teori Gagne, bahwa keterampilan intelektual meningkat sejalan dengan peningkatan umur dan latihan yang diperolehnya. Nah, anak yang di kota itu mendapat latihan belajar bahasa Inggris, terus ekskul, terus latihan kumon dan lain sebagainya itu. Sementara anak yang di desa tidak.
habis pulang sekolah sudah. Kemudian hari Minggu tidak ada ekskul dan lain sebagainya. Dia hanya membantu ibunya, menemani ibunya untuk belanja di pasar. Nah, bagaimana ketampilan intelektual dua anak kembar ini ternyata berbeda. Walaupun usianya sama, ternyata berbeda. Nah, karena anak yang di kota latihan yang diberikan padanya bervariasi, sementara anak yang di desa tidak. Begitu ya Bapak dan Ibu. Hasil belajar menurut Gagne yang terdiri dari 5 hasil belajar tadi, dan hasil belajar itu dipengaruhi oleh pemilihan metode pembelajaran yang diterapkan dan kondisi yang ada. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita belajar lanjutkan dengan teori pemrosesan di informasi. Nah, seperti kita ketahui, kalau Piaget mengatakan bahwa tingkat perkembangan intelektual orang yang belajar itu terdiri dari 4, dan itu sangat berat dengan usianya. Sementara Gagne mengatakan bahwa tingkat perkembangan intelektual anak itu juga meningkat seiring dengan penambahan umur dan pengalaman yang diterimanya. Nah, kedua-duanya mengatakan bahwa hasil belajar siswa itu mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun Gagne menambahkannya lebih detail lagi, dan Brunner pun membagi aspek kognitif pada jenjang-jenjang tertentu, jenjang mulai C1 sampai C6, berikut juga psikomotornya, dan berikut juga sikapnya. Sekarang mari Bapak dan Ibu kita belajar teori belajar berikutnya, yaitu teori belajar pemrosesan informasi. Baik Bapak dan Ibu, kemarin saya sudah membahas bahwa menurut Piaget hasil belajar adalah proses yang terjadi dalam diri orang yang sedang belajar. Untuk teori belajar kognitif, belajar adalah suatu kegiatan memproses pengetahuan di dalam struktur kognitif anak. Nah, bagaimana pemrosesan informasi itu menurut teori pemrosesan informasi? Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita sampai ke pemrosesan informasi, bagaimana proses yang terjadi dalam pemrosesan informasi, kita membahas dulu bahwa pemrosesan informasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Apakah itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang telah ada dalam diri siswa, yaitu antara lain pengetahuan awal, motivasi dan perhatian, persepsi, ingatan, lupa, dan retensi, serta transfer. Itulah Bapak dan Ibu kondisi internal yang mempengaruhi pemrosesan informasi. Mahasiswa sekalian, kita mulai bahwa teori belajar pemrosesan informasi seperti ini. Coba perhatikan di sini Bapak mahasiswa sekalian. Nah, menurut teori belajar kognitif, terutama pemrosesan informasi itu melalui 3 tahap. Coba lihat yang tahap pertama. Tahap pertama ini merah ya. Tahap pertama itu sebagai berikut Bapak dan Ibu. Informasi itu pertama ditangkap oleh indera. Nah, di sini dijelaskan bahwa tangan menangkap informasi dari informasi yang tertangkap oleh
sentuhan itu. Kemudian telinga pun menangkap informasi yang tertangkap oleh telinga. Berikutnya setelah tangan, kemudian mata menangkap informasi, mata memberikan informasi tentang informasi yang tertangkap oleh mata, dan hidung menangkap informasi yang terkait dengan informasi tertangkap oleh hidung. Berikut juga dengan lidah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tahap pertama dari pemrosesan informasi, bahwa informasi itu perlu ditangkap dulu oleh indera siswa. Jadi itulah tahap pertama. Tahap pertama adalah informasi. Dalam pemrosesan informasi adalah informasi ditangkap dulu oleh indera siswa. Bapak dan Ibu, mengapa belajar menurut teori belajar pemrosesan informasi ini perlu memaksimalkan pelibatan seluruh indera siswa? Karena apa? Karena informasi yang tertangkap oleh indera itu akan akan lebih mengutuhkan pengetahuan yang akan kita belajarkan. Misalnya Bapak dan Ibu, kita ingin mengajarkan tentang hewan singa, tentang hewan macan pada anak. Nah, kalau anak dibelajarkan tentang hewan macan atau hewan kucing hanya menggunakan mata, apa yang tertangkap oleh siswa? Siswa hanya mampu menjelaskan pengetahuan tentang bentuk dari kucing itu, tentang apa-apa yang bisa ditangkap oleh indera matanya. Namun mahasiswa sekalian, dia informasi melalui mata itu, mahasiswa sekalian kan hanya sebatas struktur bangun dari kucing itu, hanya bentuk kucing itu saja. Dia tidak punya pengetahuan tentang bagaimana suaranya karena telinganya tidak dilibatkan. Dia tidak tahu bagaimana baunya macan itu karena hidung tidak dilibatkan, dan dia tidak mengetahui apakah bulu-bulu dari kucing itu halus atau kasar. Nah, itulah karakteristik anak, bahwa informasi itu tertangkap oleh indera siswa, kemudian akan dilanjutkan dalam struktur dan akan dilanjutkan dalam memori jangka pendek. Nah, begitu ya mahasiswa sekalian. Jadi informasi pertama itu ditangkap oleh mata, oleh hidung, oleh telinga, oleh sentuhan, kemudian oleh pengecap pita. Nah, belajar itu proses yang pertama adalah informasi ditangkap oleh indera. Proses berikutnya, informasi ini kemudian, nah ini saya ilustrasikan. Nah, setelah informasi ditangkap oleh indera seperti ini Bapak dan Ibu, informasi itu kemudian diteruskan dalam register, diteruskan dan dimasukkan dalam register penginderaan. Jadi setelah informasi tertangkap oleh mata, hidung, telinga, sentuhan, dan pengecap, informasi itu kemudian diteruskan masuk ke dalam register penginderaan. Lalu setelah diteruskan dimasukkan dalam register penginderaan, informasi kemudian
kemudian informasi itu setelah dimasukkan dalam kemudian informasi itu diteruskan dalam register pengindaan. Setelah dari register pengindaan, informasi kemudian diteruskan dalam memori jangka pendek. Kemudian setelah dari memori jangka pendek, informasi diteruskan dimasukkan ke dalam memori jangka panjang. Nah, di memori jangka panjang inilah pengetahuan atau informasi disimpan dalam waktu yang lama dan akan dipulangkan kembali jika dibutuhkan. Nah, Bapak dan Ibu, selama proses dari informasi ditangkap oleh Indah, kemudian ditransfer ke register pengindaan, kemudian ditransfer ke memori jangka pendek dan memori jangka panjang, itu banyak sekali peluang informasi-informasi itu hilang atau lepas. Di sini orang ketika belajar, kalau dia tidak fokus main-main, bercanda, begitu ada informasi tertangkap oleh mata karena dia lagi kesana kemari pandangannya, maka informasi itu tidak akan tertangkap. Begitu juga hidung, begitu juga telinga, begitu juga mata. Jika belajar tidak siap, tidak sungguh-sungguh, maka walaupun ada informasi yang ada, tetapi tidak ditangkap oleh indahnya, maka sampai di sini saja belajar itu terhenti. Artinya yang dinamakan belajar itu jika sampai ke pengetahuan itu disimpan dalam memori jangka panjang. Namun kalau sudah hilang di sini, maka sampai batas ini sudah tidak terjadi belajar. Sebab yang dinamakan terjadi belajar jika informasi pengetahuan itu sampai di dalam memori jangka panjang dan disimpan dalam memori jangka panjang untuk waktu yang lama. Nah, kalau informasi itu baru saja disampaikan dan seharusnya ditangkap oleh Indah siswa, tetapi Indah siswa tidak siap menerima itu karena dia tidak fokus atau segala macam, maka pada tahap sini saja sudah tidak terjadi belajar. Kalau di sini sudah terhenti, tidak terjadi proses belajar, artinya tidak akan terjadi belajar. Nah, Bapak dan Ibu, pada setiap proses di sini banyak sekali peluang-peluang informasi itu pertama tidak ditangkap, tidak diteruskan. Nah, ketika walaupun Bapak dan Ibu informasi itu sudah ditangkap oleh, misalnya informasi itu sudah ditangkap oleh Indah siswa, tetapi tidak segera diteruskan dengan register ke dalam register pengindaan, maka informasi itu hilang. Kalau sudah hilang di sini, maka dengan otomatis sudah tidak akan terjadi belajar. Bagaimana mungkin mau terjadi belajar? Belajar itu jika pengetahuan itu sampai dalam memori jangka panjang dan disimpan untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin untuk informasi itu untuk disimpan di memori jangka panjang kalau di sini saja sudah hilang? Itu ya, Bapak dan Ibu. Berikutnya, Bapak dan Ibu, setelah dari register pengindaan, informasi kemudian harus segera ditransfer ke dalam memori jangka pendek. Jika dari register pengindaan di sini tidak segera ditransfer ke dalam memori jangka pendek, maka informasi ini sudah hilang. Dengan hilangnya informasi itu di sini, maka dengan demikian sudah tidak terjadi belajar. Bagaimana mungkin terjadi belajar? Yang dinamakan belajar jika pengetahuan itu sudah sampai ke dalam memori jangka panjang dan disimpan untuk waktu yang lama dan akan dipulangkan kembali jika dibutuhkan. Nah, jika sudah di sini sudah hilang, ya jelas tidak ada lagi informasi yang utuh, sehingga belajar terhenti sampai di sini. Nah, setelah informasi itu masuk ke dalam memori jangka panjang, andai kata informasi itu sudah masuk dalam memori jangka pendek, di sini jangka pendek, tetapi tidak segera ditransfer dalam memori jangka panjang,
maka informasi itu hilang di sini. Jika sudah hilang di sini, berarti tidak ada informasi yang untuk diteruskan, diproses, disimpan di dalam memori jangka panjang, sehingga belajar terhenti sampai di sini. Artinya tidak akan terjadi kegiatan belajar. Bagaimana mungkin terjadi kegiatan belajar? Karena informasi itu sudah hilang. Kalau informasi sudah hilang, maka tidak ada lagi keperluan informasi itu untuk diteruskan ke dalam memori jangka panjang. Nah, Bapak dan Ibu, kalau seperti ini, hakikat belajar menurut pemrosesan informasi, artinya bahwa ketika orang belajar lalu disiapkan betul-betul inderanya supaya terjadi proses seperti ini. Karena banyak sekali peluang-peluang informasi itu hilang. Jika informasi itu hilang, maka dipastikan tidak akan terjadi lagi proses belajar. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, menjadi tugas Bapak dan Ibu, apa tugasnya? Kalau menurut pemrosesan informasi seperti itu apa hak implikasi teori pemrosesan ini untuk membelajarkan siswa di kelas. Kemudian bagaimana membelajarkan siswa di kelas menurut teori pemrosesan informasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Jadi akhir tugas ini, akhir perkuliahan ini saya memberikan tugas pertama, bagaimana implikasi teori ini, teori pemrosesan informasi ini pada pembelajaran di sekolah. Kemudian bagaimana menerapkan teori pemrosesan ini pada pembelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu di kelas untuk matkul tertentu. Begitu ya Bapak dan Ibu, tugas dari saya. Tugas ini dikerjakan sampai pertemuan ini selesai, dan besok akan kita kocok siapa yang akan maju. Kemudian tugas ini tidak lantas disetor ke Ibu, kumpulkan print out-nya ke dalam dokumen Bapak dan Ibu, dikumpulkan dengan Bu Dwi pada pertemuan ke-8. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.